Halo teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas lagi soal UMPTKIN dari kode 1911 tahun 2019. Jadi buat kalian yang udah print PDF-nya bisa langsung buka aja ya, kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung kita bahas aja ke nomor 46 ya. Kita bahas nomor 46 dari nomor 46. Kita baca dulu di sini Allah yabtali. Di sini artinya Allah yabtali itu artinya menguji ya. Jadi menguji. Jadi artinya Allah menguji al-abda hamba. Allah menguji hamba di sini bil masoib. Nah, di sini masoib artinya bisa musibah, malapetaka atau penderitaan. Jadi kita ambil aja artinya penderitaan ya. Jadi Allah menguji hamba dengan penderitaan. Penderitaan. Penderitaan ini kecil banget ya. Penderitaan. Nah, min ini bisa dari, tapi kita artikan di antaranya. Di antaranya. Nah, jadi gini, Allah menguji hamba dengan penderitaan. Di antaranya, nah kemudian di sini ada kata ini apa ya ini? Iktiab atau iktab. Ya ini artinya itu murung atau tertekan, murung atau tertekan ya. Kemudian wadojarin itu artinya bisa lelah, letih atau bosan. Jadi kita lelah atau letih ya. Kemudian ada wahab konin kolbin. Nah ini wahab konin kolbin tuh artinya jantung berdegup kencang ya, berdegup jantung, berdegup jantung. Atau bisa diartikan juga palpitasi jantung ya, palpitasi jantung, palpitasi jantung. Nah, kemudian wagairuha dan lain-lain. Kemudian ini lihat liyahu, ini dari kata liyab taliyahu ya, maksudnya liyab taliyahu ini dari kata yabtali tadi. Jadi di sini untuk mengujinya, ini ada kata hu ya, jadi liyab taliyahu untuk mengujinya hal apakah yasbiru bersabar atau di sini ada kata yahja'u artinya mengeluh ya. Apakah bersabar atau mengeluh? Dan yatasahotu artinya itu marah ya atau tidak puas, jadi kita marah aja tulis dan marah gitu tanya. Kemudian paman maka barang siapa ya, di sini bukan mereka, barang siapa sobaro ya, ini sobaro bersabar, maka barang siapa bersabar warodian dan rela atau rela ya, rela aja kita artinya, bukan ridho, gak ridho kita artinya rela aja, dan rela falahu maka baginya di sini ridho artinya kepuasan ya, kepuasan. Wal ajru di sini ajru bisa berarti imbalan, bisa juga pahala. Kemudian ada wasawabu artinya juga bisa pahala ya. Nah kemudian wahman dan barang siapa, ini apa, sakhito di sini artinya marah ya, marah, falahu maka baginya as-sakhotu kemarahan, atau bisa juga kemurkaan ya, kemarahan. Jadi di sini Allah menguji hamba dengan penderitaan, di antaranya murung,
lelah, dan palpitasi jantung, dan lain-lain. Untuk menguji apakah bersabar atau mengeluh dan marah. Barang siapa bersabar dan rela, maka bagi mereka adalah kepuasan, di sini imbalan dan pahala, dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan. Nah, di sini yang ditanyakan itu al-fikro ar-roisiyah. Seperti yang telah aku jelasin kemarin bahwa al-fikro ar-roisiyah itu artinya ide utama ya di sini. Ide utama dari teks di atas adalah, nah jadi di sini kita artiin dulu satu-satu. Opsinya yang pertama ada al-ajru was-sawab minallah. Nah di sini tadi al-ajru itu artinya ini ya, imbalan wasawab, imbalan dan pahala dari Allah. Imbalan dan pahala dari Allah. Kemudian ahamiyatu, urgensi atau pentingnya ya, urgensi. Asihoti ini artinya kemarahan, dan di sini keriduan, kerelaan ya, kerelaan. Kemudian ada al-ibtila minallah. Ini al-ibtila artinya ujian ya, ujian dari Allah. Kemudian arido minallah, arido tadi di sini arido itu artinya kepuasan dari Allah. Jadi ini udah jelas banget ya. Ini bisa dilihat juga tadi kata pertamanya Allah menguji hambanya. Jadi kita langsung aja jawabnya yang C ya, jadi ujian dari Allah. Jadi ini ya jawaban yang nomor 46. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 47 ya, yang ini. Kita artikan dulu mufradatnya satu-satu. Di sini ada kata min. Min artinya dari ya, dari Al-Qur'an, tetap Al-Qur'an. Kemudian amma. Amma di sini kita artikan tentang ya, tentang. Kemudian al-arabu itu artinya orang Arab. Orang Arab. Nah, kemudian asy'ar artinya itu syair ya. Syair. Asy'ar artinya syair. Kemudian ini ihtalafa itu berbeda atau berselisih ya, berbeda atau berselisih. Selisih. Kemudian ya'rifuhu mengetahui ya, atau mengenal atau mengetahui Nah, kemudian ini bisa kita lihat perintahnya rotib al-kalimat. Jadi di sini kita disuruh mengurutkan kata ya. Mengurutkan kata. Nah, langsung aja ke jawabannya. Jadi jawaban yang benarnya itu C ya. Jadi artinya di sini orang Arab berselisih atau berbeda tentang pengetahuannya atau tentang mengenal syair dari Al-Qur'an. Jadi bisa kita lihat satu-satu ya, ini jawabannya. Yang A di sini berbeda orang Arab tentang mengenal Al-Qur'an dari syair. Nah, jadi ini yang kurang tepatnya di sini ya, mengenal Al-Qur'an dari syair. Kemudian jadi ini salah. Kemudian ada juga di sini syair berbeda tentang orang Arab mengenal dari Al-Qur'an. Ini juga udah melenceng banget. Kemudian yang ini juga Al-Qur'an berbeda tentang mengenal orang Arab dari syair. Ini juga kurang tepat. Jadi ini ya yang benar, orang Arab berselisih atau berbeda tentang mengenal syair dari Al-Qur'an. Jadi di sini orang Arab mengenal syair dari Al-Qur'an ya. Jadi ini jawaban yang tepatnya yaitu C. Oke, langsung kita lanjut ke nomor 48. Di sini ada kata naum.
artinya tidur, kemudian titik-titik lil jasadi untuk badan ya, li itu untuk jasad badan, lil jasadi untuk badan. Kemudian ada kata wahirmanu. Di sini wahirmanu artinya bisa arti pengingkaran, kehilangan, kekurangan atau perampingan. Kita artikan aja dari kehilangan ya, jadi menghilangkan jasad, badan atau tubuh ya, bisa tubuh atau badan, minhu darinya, dari. Di sini ada kata hatorun. Hotorun ya, ini hotorun itu artinya bahaya. Nah, di sini tidur titik-titik untuk badan dan menghilangkan badan dari bahaya. Jadi di sini bukan menghilangkan, jadi di sini artinya itu menghilangkan bahaya dari badan gitu maksudnya. Nah, di sini ada imlaul farog. Seperti yang telah dijelaskan, imlaul farog itu mengisi titik-titik kosong. Jadi isi titik-titik kosong dengan kalimat yang benar ya. Jadi kita artikan dulu opsinya satu-satu. Di sini ada kata murih. Murih itu artinya nyaman atau enak ya. Nyaman atau enak. Murih. Kemudian ada mufsid, artinya kerusakan ya, rusak. Kemudian mubtiun di sini artinya itu bisa nikmat, bisa menarik atau menyenangkan ya, menarik, menyenangkan atau nikmat ya. Kemudian ada kata muntafiun, di sini artinya berguna atau bermanfaat. Nah, jadi udah jelas ya jawabannya, ini D, muntafiun. Jadi an-naumu muntafiun lil jasadi wajirmanun lil jasadi minhu kotorun. Jadi tidur itu berguna untuk badan dan menghilangkan badan dari bahaya. Jadi menghilangkan bahaya dari badan kita ya. Jadi ini untuk nomor 48 jawabannya D. Kemudian kita lanjut ke nomor 49 ya. Kita lanjut, di sini ada kata yujahiju. Di sini yujahiju itu artinya bisa menyiapkan atau menyediakan ya. Kita menyiapkan aja, menyediakan ya. Menyediakan. Mudarrisu guru ya, guru menyediakan. Bai'ata di sini lingkungan. At-ta'allum belajar ya. Belajar. Tajhijan. Nah, di sini tajhijan itu bisa berarti peralatan atau parabot ya, peralatan aja di sini, peralatan. Mulaiman artinya sesuai atau cocok atau pantas ya, yang sesuai atau bisa juga cocok atau pantas ya. Jadi di sini artinya yujahijul mudarris bai'ah ata'alum tajhijan mulaiman, artinya jadi guru menyediakan lingkungan belajar dengan peralatan yang sesuai gitu atau yang pantas gitu. Kemudian di sini muradif kalimat. Nah, muradif itu artinya persamaan atau sinonim ya. Sinonim kata, kalimat itu artinya kata ya, sinonim kata dari yang digaris bawahi. Nah, ini kan yang garis bawahinya, jadi ini kan artinya yang sesuai, cocok atau pantas. Nah, kita artikan ini satu-satu. Ini apa ya, muhaisan gitu. Jadi kalau gak salah ini tuh artinya tidak juga kalau ini juga kalau gak salah ya, tidak juga. Kemudian ada munasiban. Di sini munasiban artinya sesuai ya, sesuai. Kemudian di sini ada kata mugoyirun ya, di sini artinya berubah. Kemudian ada kata mutanawian, bermacam-macam. Jadi udah jelas ya jawabannya, yang ini, yang B, munasiban sesuai, sama dengan mulaiman yang sesuai juga. Jadi ini udah jawabannya B.